pada bagian lain, kita akan menemukan pada ayat pertama bagian B ini, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Jadi ayat ini memberikan penjelasan, saya langsung kepada makna yang sempit, bahwa teologi politik gereja bagi siapa saja. Dan teristimewa teologi politik gereja ini mengikat hamba Tuhan, baik dia pendeta, penggembalaan, baik dalam gereja lokal maupun di dalam aras-aras gereja yang diberikan fungsi dan jabatan secara nasional di dalam aras gereja, tubuh sinode, dan lain sebagainya. Karena itu, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Nah, berkaitan dengan tahun politik yang sedang memanas, kita harus sebagai seorang pendeta, rohaniawan, hamba Tuhan, maka yang pertama, dia tidak boleh apolitis. Apolitis artinya tidak buta terhadap politis. Apolitis juga artinya bahwa seorang hamba Tuhan tidak harus punya pengetahuan tentang politik. Karena politik adalah cara dan strategi untuk mencapai tujuan. Tetapi karena jabatan dan fungsi hamba Tuhan itu mengikat dirinya sebagai pelayan Allah, maka dia tidak boleh terlibat di dalam politik praktis di sini. Berkaitan dengan konteks Pilpres yang akan datang, maka saya berpendapat sebaiknya setiap pendeta, setiap hamba Tuhan, gembala sidang yang terikat di dalam organisasi gereja dan menggembalakan dipanggil oleh Allah sebagai pelayan itu untuk menahan diri untuk terlibat dengan politik praktis. Dalam maksud politik praktis adalah memberikan dukungan secara nyata, secara terang-terangan, baik moral, pendapat, dan lain sebagainya, mempublikasi, memframing untuk memberikan dukungan kepada calon-calon pilpres yang sedang berlomba. Mengapa hal ini sangat penting? Karena akan berkaitan dengan fungsi hamba Tuhan. Yang pertama dulu, teologi politik gereja meyakini bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Artinya, secara sempit, bahwa siapapun yang terpilih nanti pada Pilpres 2024 bukan karena dukung-mendukung, ya, bukan karena dia berdoa juga, lalu hamba Tuhan ini berdoa bagi calon A, calon B, lalu kemudian misalnya calon B menang, tetapi itu ketentuan Allah. Kalaupun presiden yang terpilih bukan pilihan kita dalam menggunakan hak politik langsung bebas rahasia di dalam kotak suara, kalaupun bukan yang kita pilih, kita meyakini teologi politik kita dalam Roma pasal 13 ayat pertama ini bagian B, bahwa dia adalah orang yang Tuhan tentukan untuk bangsa ini. Kalaupun yang kita pilih secara langsung bebas umum rahasia di dalam kotak suara, dia terpilih, itu semuanya karena ada maksud dan tujuan Allah. Orang yang kita pilih, orang yang tidak kita pilih, yang kita pilih terpilih, yang kita pilih terpilih, yang tidak kita pilih terpilih. Semuanya itu ada maksud, rencana, dan tujuan Allah secara garis besar bagi bangsa ini. Sebab Allah terlibat dalam sejarah bangsa-bangsa. God is in control to this nation. Ya, His destiny must be done to our nation. Rencananya ada atas bangsa ini, dan gereja hamba Tuhan must be know about the God's plan in this nation. An important things that we must know. Sahabat gereja semua. Jadi ini yang penting. Siapapun yang terpilih nanti adalah politik gereja kita, bahwa dia ditentukan oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa membantah keputusan langit. Maksudnya keputusan Tuhan. Sebab lewat orang itu, baik yang kita pilih
baik yang tidak kita pilih, orang tersebut melaksanakan mandat Allah bagi bangsa ini, rancangan-rancangan Allah maupun hukuman-hukuman Allah dan lain sebagainya yang kita tidak tahu bagi bangsa ini. Tetapi yang perlu hamba Tuhan gereja tahu sebagai seorang intercessor, sebagai seorang prophet, nabi, gereja, penyambung lidah Allah, harus bisa berdiri dalam status yang netral. Status intercession between God and man, intercedere. Jadi ini yang penting. Karena itu saya ingin menyampaikan bahwa gereja pendeta tidak boleh memiliki afiliasi politik dengan partai politik, dengan simbol-simbol politik, apalagi memiliki kedekatan dengan sumber-sumber kekuasaan. Ini akan mempengaruhi, menurut saya, ini akan mencemarkan panggilan pelayanan. Sebab satu Tuhan, satu hamba Tuhan itu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kepada dua Tuhan. Ini juga berbicara tentang dampak dari politik itu sendiri. Sebab ketika seseorang hamba Tuhan masuk dan terjun ke dalam politik praktis, maka kita bisa melihat ada banyak hal. Dan itu saja bisa mengganggu tugas dan panggilan. Bahkan kenetralan hamba Tuhan itu sendiri. Kita perlu menyadari bahwa politik itu basicnya, dasarnya adalah kepentingan. Untuk mencapai kepentingan itu maka ada cara yang digunakan. Dan politik selalu, pengertian politik adalah the art of impossibility, seni ketidakkemungkinan. Hari ini ketika hamba Tuhan mendukung calon presiden si A, si B, dan si C, maka dia akan, misalnya dia mendukung calon si A, maka lawan politik itu akan mencap hamba Tuhan itu. Oh, pendeta A, oh, pendeta B, oh, pendeta C ini mendukung calon presiden ini. Lawan politiknya akan bisa membaca, oh, pendeta A mendukung calon presiden A, B, dan C. Kalaupun pendeta tersebut mendukung si A dan si A tidak jadi, maka akan ada sentimen politik di situ. Karena itu penting sekali bagi seorang hamba Tuhan, pendeta, ketua sinode, dan lain, untuk tidak menceburkan diri ke dalam perilaku politik praktis. Nah, dia tidak boleh apolitis. Apolitis artinya dia tidak boleh tidak tahu tentang politik. Tetapi dia juga tidak boleh terlibat politik praktis. Karena seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, panggilannya itu berbeda. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus memahami Roma 13 dalam konstruksi bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah.